Enggak dong. Enggak nanti dari sini. Oh iya, iya. Tapi kok berdiri ya? Salam untuk kita semua. Selamat pagi pada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di GKPS Pontianak. Pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul untuk menyaksikan dan memberikan doa restu kepada Saudara Eki Baktiar Manalu dan Putri Andrianti Saragi. Mereka telah dipertemukan dalam persahabatan dan cinta sehingga pada hari ini memutuskan untuk bersatu dalam ikatan suci perkawinan kudus. Dan ibadah pemberkatan ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Detri Judika Purba. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama menyambut calon mempelai yang akan memasuki gereja. Puji nama Tuhan ta menurut kita ubani haleluya haleluya nomor 404 ayat 1 atau di ayat 2. Jemaat tetap dalam posisi berdiri. Antu
Ibagas murani ni bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tumpri na pasig, sito palangit pakon tanong on. Amin. Tapi halak na martenger ni urban ni Jehovah, supahan gogor mardapat-dapat, anjana marhabang ni malukigo sa dea naik martonggo kita. Ham Tuhan debatan, Bapa namin marhite Yesus Kristus Tuhan amin. Hamdona manaknakon partonan Jehovah. Rohdo hasuman namin on hubang mangindo pasuk-pasuk. Ase patokat hama partonan Jehovah ni sedia marhite kon pagkaholongimo. Raja hama sedia marhite ton binapasi. Ase mamugah jana mardala ni bagas dami partonan Jehovah ni sedia kon. Balosi hama tongko namin on halani iyo pakon holong ni atemo. Amin. Berdulma kuria ampun. Puji kita untuk Tuhan kita, menuding kita kembali haleluya nomor 252 ayat sada atau di ayat 2. Tuhan hamba kami di surga, kami mengaminkan ya Tuhan, kirim pujian yang kami nantikan, bahwa kedamaian hanya boleh kami temukan ketika kami dekat kepada Engkau. Dan itu juga ya Tuhan pada saat ini yang ingin kami saksikan melalui kehadiran mereka anak-anakmu Eki dan Putri yang datang ke rumahmu yang kudus di hari yang berbahagia ini, di mana mereka ya Tuhan mau memulai sebuah rumah tangga. Dan itu dimulai dengan kehadiran kami semua di tempat ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai firman yang akan mengikat, yang akan menerangkan, mengukuhkan mereka dalam keluarga yang akan mereka mulai. Saat ini kami mau menerima kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini sudah siap menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, di hari berbahagia pada saat ini, terutama kepada kalian berdua, Eki Batirmanalu dan Putri Adrianti Sradi. Di hari bahagia kalian berdua di tempat ini, saya mau mengutip kebenaran firman Tuhan yang akan katakanlah meneguhkan sukacita kita semua yang hadir pada saat ini, yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat yang di Roma 15 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan.
Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Salam. Horas. Horas apa di Siam? Paranak menalu margani. Ini do paranak. Odo kan? Ini do. Odo doon. Sudah do. Nah hadir 100, tapi suaranya kalau masuk dulu. Nggak sarapan kini kan? Enggak. Oke, kalau soalnya tong mulai dokter horas senang kamu sih. Horas apa di Siam paranak? Menalu. Alas syukur. Selain mana Siam? Parboru, Soragi, horas apa di Siam? Ya, masih semangat ada berburu. Semangat bisa dengar dia bonusnya. Iyalah, jadi sama-sama semangat kita semua di sini tempat ini. Sama-sama sukacita, sama-sama berbahagia. Benar ya Iya? Putri ya? Kita semua yang hadir di tempat ini. Kalau saya salah, katakan saya salah. Saya menyimpulkan kita semua yang hadir di tempat ini berbahagia. Benar? Untuk kalian berdua, Eki dan Putri, kalian berdua bahagia dan kebahagiaan kalian itu menular kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Eki, salam kepada Eki. Putri juga salam. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya akan campurlah mix lagi karena saya menyusun belangko pernikahan mereka. Saya lihat tempat tanggal lahir di Pontianak, jadi mungkin mereka agak kurang ngerti bahasa Semanungun walaupun gerejanya di KPS. Jadi saya akan campur. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sama seperti yang tadi sudah dilakukan, kita semua yang hadir saat ini benar-benar berbahagia, bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang telah kita terima. Itu yang pertama yang kita syukuri. Dan kebenaran firman Tuhan tadi yang sudah kita dengarkan. Ketika Paulus berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saya mau menjelaskan ini dengan mengutip salah satu buku yang sangat terkenal. Seorang psikolog yang bernama John Gray menulis buku yang sangat terkenal yang mencoba memetakan bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan itu. Dia kasih judul bukunya itu Men Are From Mars dan Women Are From Venus. Laki-laki itu dari Mars dan perempuan itu dari Venus. Kata John Gray seperti ini. Dulu laki-laki dan perempuan ini sebenarnya tidak berada di bumi, tetapi laki-laki itu berada di Mars, di planet Mars, dan perempuan itu ada di planet Venus. Kemudian mereka saling melihat, dan ketika mereka saling melihat ada ketertarikan di antara mereka, ada chemistry, ada pesona yang timbul dalam perjumpaan mereka. Karena itu kemudian mereka sama-sama berjanji supaya mereka bertemu di satu tempat. Namanya itu adalah bumi. Karena mereka sama-sama tertarik, akhirnya laki-laki dari Mars dan perempuan dari Venus mereka bertemu di bumi ini. Dan setelah lama mereka bersama-sama, timbul konflik di antara mereka. Timbul hal-hal yang membuat mereka seperti ini. Dulu tidak seperti ini, tapi sekarang kenapa seperti ini? Dan seperti itulah laki-laki dan perempuan itu menurut John Gray itu selalu berada dalam sebuah konflik. Karena apa? Kata John Gray, karena ternyata laki-laki dan perempuan itu lupa dari mana mereka berasal. Mereka lupa ternyata mereka berada dari planet yang berbeda. Dan ada beberapa yang dicontohkan oleh John Gray. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Saya tidak tahu kita setuju atau tidak apa yang disampaikan John Gray. John Gray menyatakan salah satu perbedaan laki-laki dan perempuan itu Eki dan Putri. Kalau perempuan itu dia berorientasi kepada proses, kalau laki-laki itu berorientasi kepada hasil. Apakah artinya? Misalnya, saya tidak tahu, kita ini suami mau kadang menemani istri kita, pasangan kita belanja, mau kadang entah di mana pun itu, dipajak di toko. Saya pernah menemani istri belanja, dan saya perhatikan seperti ini. Ada toko A ditawar satu barang, harganya 10.000. Kemahalan, nggak bisa kurang, nggak bisa. Udah seperti itu. Pindah ke toko B, berapa harganya? 11.000. Nggak bisa kurang, tidak bisa. Udah seperti itu. Tawar ke toko C, berapa harganya? 11.000.
1.500. Nggak bisa kurang, tidak bisa seperti itu. Sama rumahnya lebih bagus ke toko A, gara-gara 1.500 habis waktu. Dan sebagian yang melihat itu akan berkata seperti ini, gara-gara 1.500, toko ini, toh balik ke toko yang pertama, habis waktu. Kata laki-laki ini, dan timbullah sedikit konflik-konflik kecil. Padahal bagi seorang perempuan, menurut John Bright, kenikmatan itu adalah dalam sebuah proses. Suka ini menawar-nawar barang. Walaupun mungkin selisih 500 atau 1.000, ya suka dia. Walaupun 1 jam hanya menawar-nawar dan dapat selisihnya juga 500, 1.000, nikmat bagi dia. Itulah kata John Bright. Tapi kalau laki-laki, menurut John Bright, kalau dia belanja, berapa harganya? 10.000, tidak bisa kurang. Oke, kalau bisa, nggak bisa bungkus, saya selesai. Dan ketika istri melihat itu apa katanya? Berapa Pak harga barangmu? 10.000. Kok mahal kali? Padahal di sana ada lebih murah. Murahnya berapa? 500. Itu kata John Bright. Perempuan itu berorientasi kepada proses, tapi laki-laki itu berorientasi kepada hasil. Dan yang kedua yang mau contohkan John Bright ini nanti sangat perlu nanti dalam sebuah rumah tangga kalian. Masih kata John Bright, kalau marah, perempuan marah itu ngomong, berbicara, yang digunakan itu adalah mulutnya. Itu menurut John Bright. Dan kalau perempuan marah, dia tidak hanya histeris, tapi juga historis. Apakah itu? Historis dia selalu membicarakan masalahnya. Sudah selesai pun dibicarakan, tapi bisa kembali lagi dibicarakan. Dulu pun kamu seperti ini, kamu seperti ini. Itu kan sudah pernah kita bicarakan. Tapi itulah seorang perempuan. Dia selalu menggunakan pengelolaan perasaannya dengan cara seperti itu, dengan mulusnya. Dan sebenarnya perempuan itu menurut John Bright, dia tidak membutuhkan solusi. Karena yang dibutuhkan seorang perempuan itu hanya untuk didengarkan. Hanya untuk didengarkan. Dan sebenarnya serba salah juga dengan Eki. Kata John Bright tadi seperti itu, perempuan itu ingin didengarkan. Ketika dia marah contohnya seperti itu, apa yang diharapkan? Kita ingin mendengar dia. Oh, seperti itu Pak. Benar Pak. Oh, iya. Iya benar, seperti itu. Mungkin seperti itu harapannya, tapi gitu juga pun kita ini salah juga. Bapak cuma bilang, oh, apa solusinya? Bisa seperti itu. Tapi kalau laki-laki marah menurut John Bright, dia akan diam. Dia akan diam. Dia bisa tinggalkan rumah, dia pergi ke satu tempat, dia tidak mau diganggu, tetapi setelah selesai dalam hatinya dia akan kembali. Itu beberapa perbedaan yang dibuat oleh John Bright. Dan intinya Bapak Ibu, perbedaan itu harus dipahami. Kalau tidak dipahami, maka itu akan bisa menimbulkan konflik. Dan Paulus juga berkata kepada jemaat di Roma, ada berbagai perbedaan yang muncul di jemaat Roma. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang sok pintar, ada yang lemah, ada yang kuat. Seperti itulah semua jemaat yang ada di Roma. Dan kata Paulus, kalau kita tidak menerima perbedaan di antara kita, kalau kita tidak menerima itu, apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah semua orang akan menuntut, semua akan menuntut lebih bahwa kita harus seperti yang diinginkan oleh orang lain, atau orang lain harus seperti yang kita inginkan. Kita tidak bisa menerima itu. Karena itu Paulus dengan tegas menyatakan, terimalah yang satu akan yang lain. Dan dasar dari penerimaan itu adalah Kristus telah menerima kita. Ini Injilnya. Kristus telah menerima kita. Bagaimanapun keadaan kita, seperti apapun hidup kita, Kristus telah menerima kita. Tidak pernah Kristus berkata, kau seperti ini, kau seperti itu. Tapi Kristus telah menerima kita. Dan seperti itulah juga kita sebenarnya, menurut Paulus, kita harus menerima yang lain. Kalau John Bright tadi berkata, perbedaan itu harus dipahami, Paulus menyatakan perbedaan itu harus diterima untuk bisa mewujudkan kedamaian, kerukunan dalam hidup kita. Eki Putri, kalian keluarga yang akan dibentuk pada hari ini. Kalian tentu mau keluarga kalian keluarga yang damai, keluarga yang rukun, dan keluarga yang bahagia. Benar ya? John Bright tadi sudah mengatakan kalau mau kebahagiaan itu, pahami perbedaan itu, dan Paulus menyatakan terimalah perbedaan. Bapak Ibu, sudah tahu berapa lama mereka ini berpacaran? Belum tahu?
Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum. Saya mau kasih tahu. Mereka berbicara ini kalau anak itu depan SD tadi. Lebih lama 7 tahun. Dan mereka dalam perselingkuhan juga berkata yang 7 tahun itu juga tidak lancar-lancar amat. Ada juga yang putus sambung ya, ya. Kenapa kau tunduk ini? Itu pengalaman bukan? Kan kau bilang gitu kan? Artinya selama 7 tahun ini kalian kenapa bisa seperti itu? Putus sambung atau katakanlah kadang damai, kadang rujuk. Kenapa? Ada perbedaan di antara kalian. Benar. Dan selama 7 tahun ini kalian selalu berusaha menyelaraskan dan saling mengenal di antara kalian. Perbedaan di antara kalian dan akhirnya kalian sampai kepada sebuah tahap. Walaupun kami berbeda, tapi kami akan katakanlah diberkati oleh Tuhan. Dan tahu nggak ini? Setelah nanti kalian diberkati, perbedaan itu bisa tetap ada, bisa semakin kelihatan. Benar tidak ini? Perbedaan itu akan tetap selalu ada di antara kalian. Karena itu John Gray tadi menyatakan apa? Ingatlah, laki-laki itu dari Mars dan perempuan itu dari Venus. Kita berada dari planet yang berbeda. Berbeda sekali. Kita bertemu di bumi. Kalau kita tidak pahami, kalau kita tidak terima perbedaan itu, maka muncullah berbagai riak-riak dalam rumah tangga. Konflik atau mungkin perceraian yang paling tingkat yang paling tinggi itu bisa terjadi. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengelola perbedaan di antara kita. Kita tidak bisa menerima orang lain. Yang ada kepada kita hanya sebuah tuntutan supaya kita bisa seperti orang lain atau orang lain sama seperti tuntutan kita. Menurut John Gray dan Paulus tidak. Kita harus bisa menerima perbedaan. Jadi 7 tahunlah kalian menjalin atau saling mengenal. Itu menurut John Gray. Perempuan proses, laki-laki hasil. Perempuan ngomong kalau marah, laki-laki diam. Dalam 7 tahun inilah misalnya, apalah perbedaan yang paling menolong dalam hubungan kalian? Yang perlu diselaraskan menurut apalah itu? Asiknya dulu sampai. Apa itu? Angkat mesin lagi ya, pikiranmu di mana sekarang ini? Udah kemana-mana kayaknya pikiranmu ini. Masih di sini kan? Masih di sini. Pertanyaannya tadi, 7 tahun sudah terlihat. Ini waktu yang sangat lama untuk meneruskan perbedaan ini. Menurut hal yang agak sedikit menonjol dari hubungan kalian dalam perbedaan, apa kira-kira yang harus kau terima? Kayaknya kan? Maksudnya? Kayak gini kan berarti pasti saja. Oh, maksudnya ini gini. Jadi gimana kalian cara menggunakan itu? Satu ke kanan, satu ke kiri. Mengalah. Dari siapa mengalah? Ganti-gantian. Ganti-gantian yang paling sering? Paling sering. Iya, memang laki-laki harus lebih banyak mengalah kepada istri. Apa ceritanya? Karena kalau John Gray ini buku seperti ini tebalnya, ada satu buku bagaimana cara mengenal laki-laki dan perempuan. Cara mengenal perempuan bukunya seperti ini. Cara mengenal laki-laki bukunya seperti ini. Itulah perbedaan bukunya. Jadi harus lebih banyak mengalah ya. Benarlah itu. Saya mau kasih tunjuk buku lah kepada kalian. Kalau di pernikahan ada orang selalu berkata selamat menempuh hidup baru. Saya juga akan katakan itu. Tapi juga saya akan katakan selamat hidup rukun. Selamat hidup rukun. Kok hidup disandingkan dengan rukun?
bisa. Tapi faktanya seperti itu kata Anda Ismail. Ini buku favorit saya, sudah sering saya baca. Sudah sering saya baca. Dan kata penulisnya Anda Ismail, seperti itulah kehidupan rumah tangga. Ada ributnya, ada rukunnya. Dan dia menuliskan itu dalam 33 renungan yang membahas tentang keluarga. Dan salah satu babnya di sini berjudul "Awas Ada Mertua Galak". Dan dia menunjukkan sebuah pertanyaan. Coba dijawab, Mas Aminah. Siapakah wanita paling berbahagia di dunia? Benar tak? Siapa tadi yang jawab itu? Benar. Wanita yang paling berbahagia di dunia itu adalah Hawa. Kenapa? Karena dia tidak memiliki mertua. Itu sebenarnya tanggapan negatif dan ingin mau dibahas dalam buku ini. Dengan jernih Anda Ismail mengatakan seperti ini. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi pahamilah, ini dalam konteks berbeda Anda. Siapa yang sudah memiliki menantu di sini? Besar. Orang tua yang ada sudah memiliki menantu. Oke. Siapa menantu di sini? Oke, sudah ada juga. Sudah ada juga ya. Ada mertua, ada menantu. Benar ya? Hai para menantu-menantu yang hadir di tempat ini, selamat hidup rukun. Kira-kira berkata seperti itu. Pahamilah perasaan mertua. Bagaimana caranya memahami perasaan itu? Bayangkanlah selama hampir ini 29 tahun umur, 28 tahun. Selama 28 tahun Eki ini dibesarkan oleh inang ini, oleh ibu ini dalam segala yang terjadi dalam Eki ini. Inang ini yang melahirkan, inang ini yang menjaga, inang ini ketika sakit memberikan katakanlah obatnya, inang ini yang selalu khawatir ketika mungkin kemana Eki, inang ini yang selalu mendoakan Eki, inang ini yang selalu mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh Eki. Pokoknya seorang ibu akan memberikan yang terbaik kepada anaknya ini. Tetapi pada hari ini engkau Eki, ada perempuan lain seperti itu. Sebenarnya hati seorang ibu bahagia ketika dia seorang anaknya menemukan perempuan lain sebagai istri. Tapi ada sisi yang lain yang dirasakan oleh seorang mertua. Dia mengenal kembali kebersamaan dengan anak-anaknya. Dalam susah, dalam senang, dalam sakit, dalam sehat, semua bisa muncul dalam memori seorang ibu. Dan pada saat ini sekali lagi, dia melihat seorang perempuan lain di samping ini. Dia berbahagia, tapi sekaligus juga dalam tanda positif ada juga kecemburuan. Ada juga kecemburuan. Dan seorang ibu mungkin juga berpikir, apakah perempuan yang menjadi istri dari anak-anakku ini bisa memberikan kasih sayang saya sama seperti saya mengasihi anak saya? Bisakah seperti itu? Bisakah perempuan yang di samping anak saya ini bisa mendoakan anak saya sama seperti saya mendoakan dia? Itu bisa ada di hati seorang mertua atau ibu yang melepas anak yang menikah. Yang mau saya katakan, hai para menantu-menantu, terimalah, pahamilah perasaan mertuamu dalam konteks seperti ini. Dan hai para mertua yang hadir pada saat ini, pahami juga perasaan menantumu. Ketika mungkin seorang menantu juga akan hadir dalam sebuah ikatan rumah keluarga yang baru, dia merasa canggung. Bangun jam berapa ini? Masaknya nanti nggak enak ini. Seperti apa nanti di rumah ini? Ada perasaan canggung, ada perasaan seperti apa di rumah. Dan ini adalah sesuatu perasaan yang tidak enak. Dan mertua-mertua yang hadir pada saat ini, ingatlah, nasampe onggado permain. Oh iya, tahu bagaimana perasaan permain? Tahu bagaimana perasaan permain? Artinya, sama-samalah kita menerima, sama-sama mampu berpikir dari cara berpikir orang lain. Cari faktor yang kalau kita bisa memahami itu, adalah di sini sebuah kedamaian. Ingat, saya mau tanya kepada ini. Setelah mereka diberkati Eki dan Putri, berapa lama di rumah? Belum tahu? Saya kasih saran. Boleh ya ingatnya? Paling lama 1 minggu. Paling lama 1 minggu. Jangan ada dalam pikiran kita di mana nanti pikiran orang. Masa langsung dibacain? Masa langsung seperti ini? Jangan nih. Ya. Karena apa? Karena Eki dan Putri di sini mereka sudah satu rumah tangga.
Dan salah satu bentuk cinta dalam hidup kita adalah dengan cara membebaskan kita. Gimana nanti mereka tinggal, urusannya. Bagaimana nanti mereka makan, urusannya. Bagaimana nanti kalau mereka sakit, urusannya. Ini namanya mereka sudah menjadi suami, sudah menjadi istri. Biarkan mereka membina rumah tangganya. Jangan lama ingat rumah. Jangan lama. Paling lama 1 minggu inangnya. Itu selalu saya sampaikan karena melihat situasi yang selalu terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Dibazahi waktu bujur-bujur, mulai dibazahi waktu dong masalah. Orang juga akan tahu. Eki, Putri, silakan berdiri. Selamat menempuh hidup baru dan selamat menjalani rumah tangga dalam prinsip dan hukum. Terimalah perbedaan di antara kalian. Pahamilah perbedaan di antara kalian. Dan pendeta mau kasih kado sama kalian. Buku selamat dulu. Ini sudah sering saya baca, jadi maaf coret-coret nanti. Tapi saking bagusnya buku ini. Ini nanti kalian baca dan akan terasa nanti perhayatannya kalau kalian sudah berumah tangga. Bagaimana cara mendidik anak, bagaimana menghadapi keluarga yang lain-lain. Inilah sebagai tanda sukacita pendeta kepada kalian. Silakan. Putri, kau lihat cantik sekali kau. Betul. Warna kebaya, paduannya semua. Coba dulu Putri. Berdua ini cantik sekali. Benar sekali. Ini boleh berdiri juga ini. Putri di sini dong. Boleh saya panggil juga Inang ini, saya mau menyaksikan bagaimana kemesraan menantu, kemesraan. So minta tolong Inang, boleh di sini juga di samping pemainnya. Boleh kan? Itu. Cantik atau tidak? Salah atau benar saya? Cantik ya, baju-bajunya. Oke, putrinya juga cantik. Berdua perempuan yang cantik kita lihat pada hari ini. Oke, apalagi dengan situasi rumah. Mana tukang pemain tadi? Sudah digandengkah tangannya Putri? Tangan mertuanya? Oke, dia cantik sekali memang ini. Nah, inilah contoh kita yang hadir pada ada juga kayaknya. Memang gaul kali mertua ini Putri. Iya, gaul kali. Udah, coba dipoto. Dan saya lah saksi kemesraan mereka. Aku juga mau dipoto. Oke, sudah bisa duduk Iman. Putri juga bisa duduk. Ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dengan firman yang baru kami dengarkan pada saat ini yang mengajarkan kami bahwa kedamaian, kerukunan dalam sebuah rumah tangga akan bisa terjadi terwujudkan kalau kami bisa saling memahami, saling menerima dalam segala perbedaan kami. Itulah yang kami terima menurut kebenaran firman-Mu yang secara khusus diterima oleh Eki dan Putri, sehingga mereka menjadi keluarga yang bisa saling menerima, memahami perbedaan di antara mereka, sehingga keluarga yang akan mereka jalan adalah keluarga yang berjalan dalam keteguhan dan berjalan dalam kedamaian. Terima kasih dan pujilah dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan kita, Duri kita menjadi Haleluya nomor 424 ayat 1 2 waktu di ayat 4.
Tangingin na siyama, matang ibata, pasal makarhajatuan, bani halang Kristen ay nililo. Sengkiar jolmain tujuh, ubahin na banisada pangurupi gabi parang buat. Halangan, tadi koloni dalani do bapani pangkol inamni, lau makasumani paninamon ni gabi sadadagi ma sedia. Sorondo yang suku nebata pembani dalani, ina holongi paramangon ma paninamon ni, soman Kristus nama kolongi kuriani. Ningon maruput ma iya makkaholongisi tunggung ma bahinon ni parinangon ni halani dihudo iya panian bani sidere-dere habuluhan na humbani nebata asidalan pun paramangon ma kabasimpan ni hubani parinangon ni lupahi sonondo rasuko nebata humbani naboru iya holongi parinangon ma paramangon ni somon pakkaholongi Kristus bani kuriai ningon tunggung ma bahinon ni paramangon ni halani dihudo iya panian bani sidere-dere habuluhan pakon marsolan ni urma perlaku ni parinamon ay bani Jehovah do parinamon na maluhur masih dalam kon parinamon makumah habasipan ni bani paramon ay mana hargai do bini bata pakon do bini Jehovah halanai dalam kon nasyama hata ni nebata mariuk ni uhur marha basaro martoruk ni uhur pakon marsian juan-juan agaluk rigis ni uhur parisawan marah panurgangan pakon mapasni umur dopai kumbani nasyam tapi atas ni hagan panai mahar siolongan manasyam ay durah-durah si bakalan na dokan dia dopai dami ni bataka matajay nasyam ibagas hata kappa pamba henang jadi domba kita mapasyam hata pakon harus sudah dibatas dalam koloni na marhajabuan usuk kumaha eki baktiar manalu radoham mangabuhan ni lobin ni bata na boto hagano pakon ni lobin kasoan na martutu ijon na tomondo ipangindo urmu si putri Adrianti saragi son gabe parinaman raro lamang kolongi si hukan na ganun gogokmu anjaha maparlawon parlawon na pasing rapa konsi janah na subuli paulakonmu barang sirang konmu iya paima kamatean manirang nasyam ang gusto nga ito ng timurmu, mga buwan na gano'n panay, hatamang hama, balos. Kaya, sunay daw ng timurmu, at jama raw makramorisi. Jangan seng anjay pawakotku, atap sirakorongku iya anggolang sinariki hametia. Usupun mamamaham, putri Adrianti saragi. Rado ang pangabuhan ni lobin ni bata na mamboto na gano'n. Pangako ni lobin na soman na martupu ijon. Na tomondo, ipangindo hurmu si eki battiar manaluon, gabe paramangon. Rado ang makolongi si hubani gog ni hurmu. Pakon makorsahan segala na madear hubani na gano'n gogokmu. Anjaha, nasoboy, tarik kononmu. Barang sirang kononmu iya, bay mamamatean, manirang, nasyam. Ang gusto na ito kulit ni urmo mga kuhon na gano'n panay, hataon hama balos mo. Kaya,
sonaido bulan ibuhurku anjahara doang mengkolomisi jana sing anjai tadi kononku atap sirah kononku iya anggolang sinirang ni hamatea songon titikon nalang adong konani dan nalang adong ujumi on magayon siang tanda kolong Rusia nalang marnaro. Dua ini bataro na padaskon matani bali na siyang. Bagas koran ini bataba. Kapun Tuhan Yesus Kristus apatong binabasi. Na pinadomo ini bata langboy sirang konon ni Ujolma. Amin. Pasu-pasu anjaha iparorot nebatama partongan jaguan nasyamon siha somani jarang berbobogi Tuhan nebatama nasyam mandalani partongan jaguan napas simon imbani sonari dari rosi ujungni. Amin. Partong kumaha. Kang Tuhan dan Bapa kami, markiti Yesus Kristus Tuhan kami. Domai jalo hasuban nami on pasu na pumbang. Para bogogi, jangan harmati amba sedia maka gugur punai bani pertolongan jaguan di sedia. Ham Tuhan. Di Tuhan nami marmas diuhur halani pamasu-masuan di sedia on. Namangek marana mi bangun. Ase usia hamba pasu-pasumu benani agamo. Kalau siapa tunggu nami on ada hidup pangkolong ni ademu. Amin. Tema Handuri Musajika, semari sangat kita persembahan pujian kembali seksi Ina kita PS berjalan.
Nah, mengikut senari tengah kita persembahan pujian kembali seksi nama kosong PKPS Pontianak.
Solo.
Bapak Ibu, kita persembahan pujian dari keluarga besar Hasbutan Pardolo. Puji kita usai Tuhan.
Tuhan ka manduling kita membani haleluya nomor 100 ayat 142 sanggah mandulingon patut kuhitama galangan ka. Artua doa somana saja
Priat ma ita jongjong merkongko mahita mengendoskon galanganta bani nebata. Hantuhan nebata Bapa nami na inagurianas. Puji-pujian jalan terima kasih ma sumpah kolon nami hubang. Halaindo masal pondos pas-pasum hubani asoman nami on. Namange dek mamahan nami hubang. Ase patotap hamma pertongan jabuan ni sedion marhiteon paramationmu. Ase gabi rumah tangga na narasukonmu parumah tangga ni sedion. Tanda ni malas ni ubur nami. Ijori patupuan nami do galangan hata makasyon nami hubang. Jalo jana pas-pasu hamma ni. Ase diutin gabi perhiteonmu. Pasal kon korja itu waktuan ni kuriamu di dunia on. Jalo hamma nami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tidak kita mertonggo, merhite tonggo dan izarkan ni Tuhan Yesus bukata. Hamba menangina di atas, lain apa sigma, seroma, sama Sesama harus nangis, bani dosa ni asal dosa, dalam membaik lalu hamba. Hai harus madar raja, pardon turun, awasan rambut sarung kami luka. Jalon sama pasu-pasu kumbani nebata. Hidup di murni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni aja ni nebata Bapa. Apa parsora ni tundui na pasing ma. Maka somani nasyam agar lupa